Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi ini cukup cerah ya. Saya ingin memanfaatkan untuk bicara tentang sistem penyederhanaan partai politik yang nampaknya pada rancangan pemilu yang akan datang ini juga akan diotak-atik kembali ya. Mungkin akan ditambah, bahkan ada yang kemudian mengusulkan sampai 7% ambang batas atau parliamentary threshold-nya agar partai politik akan lebih sederhana, akan lebih terus berkurang sehingga menjadi sedikit begitu. Sebetulnya alur logika kenapa kemudian partai politik ini perlu disederhanakan dikarenakan partai politik yang terlalu banyak atau sistem multipartai itu dianggap tidak kompatibel dengan sistem presidensil. Kita tahu Indonesia ini menganut sistem presidensil bukan parlementer pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sebelumnya orang mengatakan kuasi presidensil, ada yang mengatakan kuasi parlementer. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar menegaskan sistem presidensil, ya salah satunya adalah menegaskan sistem presidensil yang ada di Indonesia. Karena multipartai dianggap sistem presidensil ini masih tetap rasa parlementer. Begitu para pakar kemudian para ahli berpendapat ya. Nah, sebetulnya Indonesia ini sudah dari segi pengalaman sudah sama-sama pernah melewati ya di pemilu 1955 pemilu awal umpama itu multipartai diikuti sekitar 29 partai politik, bahkan orang calon independen atau orang pribadi tanpa diusung oleh partai politik dulu mencalonkan Dewan Konstituante boleh pada masa pemilu di 1955 ya. Jadi multipartai pada masa Soekarno. Di Orde Baru pemilu 71 kalau nggak keliru itu diikuti oleh 10 partai. Sebetulnya di masa Soekarno sudah ada penyederhanaan juga menjadi 10 partai dari partai yang sekitar 29 itu ya. Tetapi kemudian setelah penyederhanaan menjadi 10 termasuk PKI pada masa itu. Akhirnya karena ada huru-hara itu PKI dibubarkan menjadi 9. Kenapa menjadi 10 di pemilu 71? Karena Golkar masuk pada masa itu. Kalau nggak keliru nanti dibaca lagi lah sejarahnya kalau kemudian masih ragu ya. Menjadi 10, diikuti 10. Akhirnya Soeharto pun juga pada masa Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi 3. Partai-partai Islam bergabung di P3 ya. Kemudian yang nasionalis dan non-Islam itu bergabung ke PDI ditambah dengan bukan partai sebetulnya, ditambah Golkar. Golkar itu sebetulnya bukan partai politik tapi organisasi yang boleh ikut pemilu pada masa itu ya, dan menang terus Golkar sampai Soeharto lengser ya. Akhirnya penyederhanaan partai politik setelah Soeharto lengser, kemudian di era reformasi kembali multipartai kembali. Menjadi multipartai kembali. Sangat banyak di 2024 ya. 2004 ya, di pemilu 2004 pemilu langsung pertama itu juga sangat banyak juga ya, diikuti partai politik itu ya. Saya jumlahnya tidak tahu persis tapi banyak lah multi partai pada masa itu ya. Setelah 2004 ke 2009 di 2004 itu ada aturan ambang batas tapi bukan parliamentary threshold ya, tetapi electoral
threshold. Kalau nggak salah 3% pada masa itu. Bagi partai politik yang tidak mencapai electoral threshold tidak boleh ikut pemilu selanjutnya. Ada aturan seperti itu. Artinya upaya penyederhanaan partai politik sudah ada sebetulnya ya, dengan mempersulit keikutsertaan partai politik. Di tahun 2004 itu sudah ada, sudah mulai ada ya, penyederhanaan partai politik melalui sistem electoral threshold. Ada banyak yang tidak lolos pada masa itu, di antaranya Partai Keadilan, kemudian PBB ya, Partai Bulan Bintang. Sehingga Partai Keadilan itu berubah menjadi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Karena memang ada ketentuan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 itu, bahwa partai politik yang tidak dapat memenuhi ambang batas elektoral itu tidak boleh ikut pemilu selanjutnya. Sehingga Partai Keadilan itu nggak boleh ikut selanjutnya. Caranya boleh, bagaimana? Ya berubah partai baru jadi PKS. Termasuk PBB pada waktu itu sempat berubah menjadi Partai Bintang Bulan, ya, menjadi Partai Bintang Bulan. Tetapi ada seseorang, saya lupa namanya, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya dikabulkan. Kalau nggak salah MK itu mengatakan badan hukum itu tidak mudah untuk dibubarkan. Partai politik yang sudah ikut itu kan sudah berbadan hukum ya. Hanya karena kemudian tidak lolos electoral threshold, dia tidak boleh ikut lagi, berarti kan badan hukumnya itu bubar. Ya, ganti baru. Nah, itu tidak semudah itu badan hukum itu bubar, kata Mahkamah Konstitusi. Banyak hal-hal syarat-syarat untuk pembubaran sebuah badan hukum. Begitu Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah pertimbangannya ya. Saya belum membaca secara detail sebetulnya, tapi boleh dicek lah nanti. Akhirnya tetap PBB itu menggunakan nama Partai Bulan Bintang, nggak jadi menjadi Partai Bintang Bulan, dan mendaftar lagi di tahun 1900 di pemilu 2009 ya. Di tahun 2009 parliamentary threshold itu sudah mulai diperkenalkan, dari electoral threshold menjadi parliamentary threshold PT ya, yaitu 2,5. Naik lagi di tahun 2014 menjadi 3,5 dan naik lagi di tahun 2009 menjadi 4%. Di tahun 2019 menjadi 4%. Artinya upaya untuk menyederhanakan partai politik melalui electoral threshold, melalui parliamentary threshold itu sudah sering dilakukan, dan kuota ambang batasnya selalu naik untuk mempersulit partai politik lolos di parlemen, agar yang ada di parlemen ini menjadi langsing, menjadi sederhana, atau menjadi sedikit jumlah partai politik. Nah, begitu. Tetapi naik terus itu, kisarannya itu partai politik mampu menjadi jumlahnya itu 10, 9, 10, 9 begitu ya. Hari ini kalau nggak keliru itu sudah 9 partai politik, karena minus Partai Hanura. Di tahun 2014 hasilnya itu 10 ya, karena Nasdem pada waktu itu menjadi partai baru yang langsung lolos. Di tahun 2009 itu 9. Jadi 9, 10 kembali ke 9 lagi. Nah, begitu. Artinya masih multi partai sebetulnya. 10, 9 kisarannya. Walaupun dinaikkan terus itu tetap. Kalau analisanya Prof. Ramlan Surbakti katanya karena sistem parliamentary threshold ini dirusak oleh sistem-sistem yang lain
subsistem yang lain dalam pemilu. Contohnya adalah penambahan besarannya kursi, jatah kursi di setiap dapil, kata Prof. Ramlan. Nah, di perdapil itu terlalu besar jumlah kursi yang disediakan untuk calon DPR atau calon parlemen. Seandainya kursinya diperkecil sedikit, umpama kata Prof. Ramlan, ya bahkan dia mengatakan tanpa PT pun parliamentary threshold partai politik bisa jadi sederhana. Karena kuota kursi yang disediakan itu sangat banyak, maka partai-partai masih tetap bisa eksis karena mudah untuk mendapatkan kursi, kata analisanya Prof. Ramlan seperti itu. Sehingga rekomendasi beliau, kalau ingin menyederhanakan partai politik, kuota kursi yang disediakan per dapil itu sesedikit mungkin, kata Prof. Ramlan seperti itu dalam RDPU Balik, kalau nggak salah ya, RDPU Balik yang dilaksanakan akhir-akhir ini dalam rangka membicarakan rancangan undang-undang pemilu. Tetapi begini, saya punya pertanyaan mendasar sebetulnya dari konsep penyederhanaan partai politik, ya. Pertama adalah, berapa sih idealnya partai politik itu kalau mau disediakan, kalau mau disederhanakan? Apakah kembali 3 lagi, ataukah 2, ataukah berapa? Karena kita sudah sama-sama punya pengalaman. Di Soeharto umpama, di masa Orde Baru, partai politik jumlahnya hanya 3, tapi melahirkan sistem yang sangat otoriter pada masa itu. Apakah kita ingin kembali ke sistem yang otoriter? Nah, begitu. Ataukah berapa? 5 atau berapa? Idealnya, kalau memang mau disederhanakan. Itu pertanyaan mendasar yang pertama. Yang kedua adalah, apa sih tujuan dari penyederhanaan partai politik? Kalau tujuan penyederhanaan partai politik untuk memperkuat sistem presidensil, bukankah di periode Jokowi yang kedua ini sistem presidensil itu berjalan efektif? Sistem presidensil itu sangat kuat karena sistem presidensil itu ternyata tidak hanya bisa dicapai hanya melalui penyederhanaan partai politik. Ada banyak instrumen sistem dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu untuk memperkuat sistem presidensil ini. Di antaranya adalah ya penyederhanaan partai politik, itu salah satunya ya. Parliamentary threshold, presidential threshold, bahkan keserentakan pemilihan DPR, DPD, DPRD dan presiden dan wakil presiden itu juga berkontribusi terhadap penguatan sistem presidensil. Karena dalam keserentakan itu ada yang namanya kutel effect. Kutel effect itu adalah calon yang dari awal sudah populer ya, efek ekor jas katanya, sudah populer, sudah diperkirakan sangat menang. Makanya di pemilu 2009 itu Jokowi itu paling banyak dukungan partai politik karena memang sudah diperkirakan menang dari awal sebelum pencalonan. Makanya banyak partai yang sudah merapat ke sana. Itu akan memperkuat partai politik karena koalisinya itu sudah bisa koalisi dan oposisi itu sudah bisa diperkirakan awal. Kalau partai politik sudah banyak ke sana kan sudah koalisinya sudah banyak dari awal. Nah, begitu. Begitu juga sistem presidensil. Karena sistem presidensil itu melahirkan sedikit calon. Di tahun 2019 itu seharusnya seandainya dimaksimalkan ambang batas presidensil itu mampu melahirkan sampai 3 pasangan calon sebetulnya. Tetapi karena sudah terlalu banyak yang ke Jokowi sehingga akhirnya hanya menjadi 2 calon. Nah, itu kontribusi sistem presidensil sistem presidensial threshold terhadap penguatan sistem presidensil. Artinya banyak instrumen yang mampu
mampu menghantarkan sistem presidensil menjadi kuat pada masa itu, tidak hanya dengan melalui penyederhanaan partai politik. Hari ini contohnya sistem presidensil itu sangat kuat. Apakah tidak sebaiknya? Ya sudahlah, ini idealnya. 9 partai atau 10 partai atau berapa partai ini sudah ideal. Toh sudah tercapai kok penguatan sistem presidensil. Ngapain masih ditambah lagi, mau disederhanakan kembali? Begitu sebetulnya pertanyaan mendasarnya itu. Nah, itu saya pikir ya pemikiran-pemikiran yang perlu terus kita kaji, terus kita pikirkan bersama. Siapa tahu juga pemikiran-pemikiran kita ini juga mampu menyumbang pemikiran terhadap rancangan undang-undang pemilu yang akan datang, yang masih digodok hari-hari ini sampai kemudian ditetapkan menjadi undang-undang pemilu yang sah. Rencananya katanya akan digabung dengan undang-undang pemilihan atau pilkada. Itu saya pikir sekilas penjelasan saya tentang penyederhanaan partai politik. Bisa kemudian didiskusikan, tentu mungkin banyak hal yang berbeda dari pemikiran para ahli, para pakar. Silahkan bisa didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.